Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita mengambil saat teduh. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait 1. Hai mari sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 2 bait 1 dan 4. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, saat ini kami merindukan sabda-Mu. Urapi kami, terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang akan kami baca
dan dengarkan bersama. Boleh kami lakukan dalam hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 27 ayat 27 sampai 38 yang berbunyi demikian. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk dapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nats tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi yang sedang menjalani hidupnya hari ini tidak bisa tanpa melewati masa lalu. Demikian pula masa lalu itu tidak semua bisa diterima dengan kesan yang positif. Karena ada masa lalu yang sedemikian kelam, untuk diingat saja bisa langsung memancing dan menimbulkan pergulatan batin yang mengalami kelamnya masa lalu tersebut. Sebaliknya, yang memiliki masa lalu gemilang, penuh kesuksesan dan puncak-puncak pencapaian yang membanggakan, hal ini pun tidak luput dari racun masa lalu yang tidak kalah berbahaya dari masa lalu yang kelam. Biasanya ketika kesuksesan dan segala kebanggaannya itu sudah menjadi masa lalu, maka orang yang mengalaminya akan dihinggapi oleh sikap memanjakan diri dengan selalu menoleh ke belakang tanpa disadari bahwa ia sudah berjalan jauh dan tidak hidup di masa yang lalu lagi. Tetapi sikap batin, ucapan, angan-angannya masih terbuai dengan kesuksesan masa lalu. Akhirnya orang ini hanya akan berdiri mematung di tempat dengan tatapan menoleh ke belakang, tidak bergerak menghadapi kenyataan dan bahkan frustasi terhadap hari yang akan datang. Jadi masa lalu kelam ataupun masa lalu terang penuh dengan kesuksesan
tidak boleh membelenggu atau menjadi belenggu yang menodai gairah hidup kita saat ini. Saudara sekalian, bisakah kita kembali ke masa lalu? Atau dapatkah kita memperbaiki atau mengulang keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi di masa lalu? Jawabannya tidak bisa. Masa lalu biarkan ada dan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita masing-masing. Jujurlah terhadap peristiwa masa lalu tersebut, namun jangan membiarkan masa lalu tersebut berubah menjadi belenggu yang menindih ataupun tuan yang berkuasa atas hidup saudara pada hari ini. Bukti apalagi saudara masih dikuasai? Karena jika saudara masih dikuasai dan dibelenggu oleh masa lalu, maka damai sejahtera tidak ada pada diri saudara. Yang muncul hanya kecewa, bahkan juga sedih, atau mungkin kita penuh dengan dendam, atau mungkin kita akan trauma sehingga tidak berani melangkah. Ini sebagian dari tanda kehidupan yang dipengaruhi secara negatif dari pengalaman hidup di masa lalu. Jika hidup saudara berada dalam kungkungan masa lalu yang sedemikian ini, pasti hidup saudara tidak bahagia, jauh dari damai sejahtera. Lalu harus bersikap seperti apa terhadap masa lalu itu? Berdamai dan merdeka terhadap masa lalu saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini Lukas 20 ayat 27 sampai 28 menceritakan tentang dialog orang Saduki tentang kebangkitan. Orang-orang Saduki berdialog dengan Yesus mengenai nasib seorang wanita yang telah dinikahi secara berurutan oleh kakak beradik dan semuanya wafat. Atas kejadian ini akhirnya memicu pertanyaan dari orang Saduki kepada Yesus. Bagaimana nasib dan status wanita tersebut di akhir zaman nanti? Siapakah yang akan menjadi suaminya? Pertanyaan ini muncul karena orang Saduki memiliki salah paham, tidak percaya akan hari kebangkitan, dan percaya bahwa hidup manusia itu berakhir pada hari kematian. Sesudah itu selesai. Maka ketika Tuhan Yesus mengajarkan ada kebangkitan dan kehidupan abadi bagi setiap orang, serta memberi pengharapan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengajaran ini ditanggapi oleh orang-orang Saduki melalui pertanyaan tentang wanita yang menikah hingga 7 kali tersebut. Bagaimana status wanita itu dan siapa yang akan menjadi suaminya kelak di alam keabadian? Saudara-saudara, cara pandang semacam ini membuat orang terbelenggu. Hidupnya selalu dibuai oleh masa lalu, dibuat terikat dengan masa lalu, dan dibuat tidak bisa melihat masa depan dengan harapan yang baru. Bahkan hidup dijalani sebatas untuk kepentingan di dunia saja, tanpa mau mengakui akan adanya kebangkitan serta hidup kekal bagi jiwa kita. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka bahwa akan ada kebangkitan hidup abadi. Dan orang yang dibangkitkan serta hidup di alam kekal tidak ada kawin dan mengawinkan. Semua hidup dalam keadaan yang baru, ditebus dan dimerdekakan dari hidup fana dan memperoleh kehidupan abadi bersama dengan Kristus. Mari saudara, kita menapaki kehidupan dengan menatap masa depan. Kuatkan hatimu, berdirilah teguh menghadapi segala peristiwa dalam kehidupan saudara sebagai pribadi yang percaya kepada Kristus maupun sebagai bagian dari gereja. Peristiwa hidup terjadi bukan sebagai lubang yang membuat kita terjerat dan terjerembab selamanya pada trauma atas peristiwa itu. Tetapi kita harus kuat dan membangun harapan yang baru.
bahkan tidak perlu merasa tersakiti, apalagi terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, membuat hidup kita yang kita jalani akhirnya tidak tentram, tidak nyaman, ada rasa putus asa, penyesalan. Mengapa itu harus terjadi? Maka kuatkanlah hatimu. Mari kita meneguhkan iman kita. Peristiwa hidup itu hanya sekali menimpa hidup saudara. Diizinkan dalam kedaulatan Tuhan, serta ada harga untuk kita hadapi dan jalani, sekalipun peristiwa yang sangat menghancurkan hati. Gunakan untuk berpijak dan bangkit kembali dengan berpegang terhadap nilai-nilai kasih Kristus. Ingatlah, yakinlah akan ada selalu perubahan, kemajuan dan kemenangan di balik segala peristiwa yang kita alami. Ingat, ada Tuhan yang menolong kita. Pertolongan Tuhan, ya dan amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Ajar kami untuk selalu kuat dalam menghadapi kehidupan kami dan tidak terbelenggu pada masa lalu yang menyakitkan. Kami boleh menyerahkan kehidupan kami kepadamu karena Engkau akan menuntun dan memimpin kami ke jalan yang benar. Berkati dan sembuhkan mereka yang sakit, hibur mereka yang sedang sedih dan susah, kuatkan mereka yang lemah. Berkati kami sebagai orang tua untuk dapat memberikan teladan bagi anak-anak kami. Usaha dan pekerjaan kami Tuhan berkati, sehingga kami boleh memenuhi kebutuhan hidup kami. Berkati anak-anak dalam studi, pemuda, pemudi dalam mencari pasangan hidup, berikan yang seiman. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan beri yang sesuai dengan talenta mereka. Kami juga mohon berkat ya Tuhan untuk janda, duda, anak yatim piatu dan lansia, agar mereka boleh hidup dalam damai sejahtera-Mu. Mampukan kami berbagi berkat dengan mereka yang membutuhkan. Gereja-Mu dalam pelayanan Tuhan berkati, bangsa dan negara kami Tuhan pimpin. Saudara kami, keluarga kami yang berada di perantauan Tuhan berkati. Jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan. Mereka yang terpisah dari keluarga Tuhan berkati, untuk tetap menjaga cinta dan kesetiaan mereka sekalipun terpisah dari keluarga. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita dasarkan dari Markus 12 ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kita iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 439 bait 1. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu,
berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang kau limpahkan. Berkat yang telah engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dengan tetap berdiri dari Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2 di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.